Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sono Budoyo. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Perkenalkan, saya Haria Rifki. Selamat datang kembali di Sono Budoyo Sharing Session, di mana edisi kali ini kita akan berdiskusi dengan dua pembicara kita, di mana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Annual Museum Exhibition yang sedang berlangsung di Museum Sono Budoyo. Dan pada pagi hari ini kita akan memiliki topik mengenai seni suara dalam Islam. Ini sudah hadir bersama saya, ada Bapak Yasser Arafat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mas. Pagi. Ada Mas Naufal juga. Selamat pagi, Mas Naufal. Selamat pagi, Mas. Luar biasa sekali. Kita akan ngobrol mengenai seni suara dalam Islam. Dan Pak Yasser ini merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Ya. di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan juga Mas Naufal ini merupakan praktisi Kori ya Mas ya, dan sudah baik nasional, internasional juga ya Mas ya? Oh, belum, insya Allah. Usul, bentar lagi ya. Kita akan ngobrolin soal bagaimana sebenarnya Islam memandang seni suara dan apa saja yang ada di dalam seni suara yang khususnya di dunia Islami seperti itu. Baik, mungkin yang pertama saya ingin nanya kabar dulu ya Pak ya. Ya. Gimana kabar Pak Yasser nih? Alhamdulillah. Sehat terus. Sehat Susah terus. senang tetap sehat. Senang tetap sehat. Ya. Ini Jogja suasananya kalau di luar lagi Ya. cerah, ini semoga Cerah, perasaan cerah juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun weekend, Sabtu-Sabtu, biasanya kan kalau Senin sampai Jumat ngajar ya Pak ya. Ngajar Sabtu juga kalau ada acara-acara begini sering. Sering juga Ya, ngisi ini. ya. Akhirnya terima kasih nih udah mau main Ya, ke Sono Budoyo nih, sama-sama, Pak Yasser ya. sama-sama. Ini Mas Novel juga ya. Thank you banget Mas udah mau main ke Sono Budoyo. Gimana kabarnya Mas Novel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang lagi fokus ngapain nih kalau Pak Yasser? Kalau saya ngajar, neliti gitu ya. Terus dalam dunia ilmiah lah kira-kira gitu. Ya di samping itu juga nongkrong ngopi-ngopi. Iya, iya. Itu sebagai bagian dari pendukung serta untuk mendapatkan inspirasi gitu nggak sih Mas, sebenarnya? Bisa, tapi itu juga sarana nyerawong ya kalau di Jawa. Nyerawong ya. Nyerawongnya sama teman-teman mahasiswa gitu juga? Iya pasti. Biar tampak lebih muda. Biar tampak lebih muda ya. Tapi kalau Pak Yasser sendiri ini fokus Iya. untuk penelitian, terus Iya. kajian-kajian akademik memang di dalam seni suara Islam juga. Nah, jadi ceritanya gini, saya dulu S1 nulis skripsi tentang musik rock. Musik rock. Iya, itu kasusnya itu slang waktu itu. Baik. Nah, S2 saya nulis tentang tradisi seni tilawatil Quran di Indonesia. Seni tilawatil Quran. Nah, tesis saya itu dan sudah dibukukan dan dikutip juga di sana sini gitu. Iya. Nah, kemudian setelah itu saya lebih banyak sejak S2 itu sampai hari ini lebih banyak riset ke makam-makam kuno di Yogyakarta terutama. Wah, oke. Itu ada saya bawa bukunya untuk saya Sono Budoyo nanti ya. Itu penelitian saya tentang makam-makam kuno zaman Sultan Agung. Dari zaman Sultan Iya, Agung gitu. iya. Jadi dalam kajian ilmiah nanti orang berhenti di Demak Troloyo, tapi setelah saya teliti ternyata di Yogyakarta di zaman Sultan Agung ada tipologi lagi, ada tipologi sendiri. Ada teman-teman. Ada, iya banyak sekali. Dan itu yang akhirnya sekarang menjadi fokus dari Iya. kajian akademik Pak Betul. Yasser sendiri. Tapi menarik ya Pak ya. Iya. Skripsi dulu S1 berarti jurusan apa nih Pak? Sosiologi agama. Sosiologi agama, tapi kemudian mengambil tentang musik rock. Iya. Itu sosiologi musiknya. Sosiologi musiknya. Jadi orang main musik itu ngapain sih? Apakah sekedar hanya main musik atau Iya. ada hal lain selain itu? Ternyata ada hal lain selain itu. Gitu. Menyampaikan sikap. Gitu. Terutama di musik slang Slang tadi, itu, gitu. Kenapa ngambilnya slang? Iya. Tapi kemudian di tesis Di tesis seni tilawah. seni tilawah. Seni tilawah. Apa Jadi, yang menjadi ketertarikan itu? itu jadi dulu awalnya pertanyaan saya begini. Karena saya sejak dari anak-anak dididik oleh ayah saya dengan seni tilawah, Mas. Iya. Gitu. Jadi pertanyaan saya waktu itu, ini tilawah ini kan katakanlah meskipun ini nanti diperdebatkan ya, Iya. katakanlah ini tradisi Arab gitu. Tetapi kalau di Indonesia seni tilawah ini justru kalau ada MTQ internasional Iya. juaranya mesti orang Indonesia. Dan itu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang kalau nggak juara 1 juara 2, kalau nggak juara 2 ya juara 3. Kalau tiga balik-balik besar tuh 3 adalah besar itu Indonesia. orang Indonesia gitu. Sampai hari ini. Sampai Sampai hari hari ini. Kalau yang di Jogja itu ada Mas Hervan Said. Nah, itu Mas Hervan itu dari Lombok. Dia pernah dikirim ke Iran untuk MTQ internasional gitu. Jadi itu yang mendasari saya nulis seni tilawatil Quran di Indonesia yang akhirnya dari situ saya ternyata ketemu dengan
seni tilawahnya orang Jawa. Seni tilawahnya orang Ya, Jawa. dari situlah, oh berarti ada memang seni yang nanti kalau di Indonesia di Jawa nanti disebut apa laras Jawa, gitu. Laras Tilawah laras Jawa. Itu ada di desa-desa, di apa kiai-kiai desa yang mimpin tahlil, mimpin sholat itu sampai hari ini hidup tradisi itu. Iya, Pak. Terutama nanti daerah Bayat itu. Daerah Bayat terus ke sana lagi itu banyak sekali. Ternyata banyak ya masih Iya, pelaku-pelaku budaya yang dia menggunakan tilawah tapi menggunakan langgam. Iya, langgam Jawa. Istilahnya langgam Jawa Iya, gitu iya. Pak. Jadi kena dengan masyarakat sekitar Iya, juga. betul. Tapi isi pesannya pun juga isi tetap pesan-pesan tersampaikan. Islami, gitu. Jadi makanya ketika saya pernah diskusi ya Mas Iya. Nopal, orang-orang mempertanyakan bahwa seni suara Islam itu yang dari Arab. Saya bilang, oh enggak, saya ketemu pertemuan di lapangan, ternyata di lapangan banyak di Jawa itu gaya Jawa gitu, gaya Jawa, dan nanti di Afrika juga gaya Afrika Akan menyesuaikan dengan kultur, kalau saya menyebutnya geokultural ya. Geokultural. Geokultural artinya geografi kebudayaan masyarakat. Jadi kalau orang Cina akan membaca ya dengan gaya mereka Cina gitu. Orang apa? Itu bukan disetting, tapi memang bawaan lahirnya begitu karena dia sejak kecil hidupnya kayak gitu. Orang Afrika juga begitu. Orang Sudan juga orang begitu. Sunda juga Iya. begitu. Makanya ada kemudian ciri khas dari daerah dari masing-masing. Iya, bahkan nanti yang dikenal sebagai seni tilawah yang nanti dari Arab itu bukan dari Arab. Saya dalam kajian saya ada buku namanya, bagus kalau mau dibaca Mas, bahasa Inggris, The Music of the Arab. The Music of the The Arab. Nah, yang nulis namanya Habib Hasan Tuma, orang Palestina. Iya. Dia menemukan seni suara yang nanti dianggap irama Arab Iya. itu ternyata pengaruh dari 3 peradaban besar, Persia, Romawi, dan Yunani. Oke. Gitu. Itulah nanti yang masuk ke Mekah sebelum Nabi. Sebelum Nabi. Nah, Nabi kan 571. Nah, sebelum 571 itu sudah jadi budaya di Mekah. Bawaan dari Romawi, Persia, dan Yunani. Sebenarnya sebelum ada Islam Sebelum ada Islam. muncul Iya. itu sebenarnya di Mekah sudah ada Seni suara suara. yang nanti fokusnya adalah menyanyikan syair-syair Arab. ya, baik, Iya. baik. Iya. Makanya kemudian orang Arab sebenarnya waktu itu terkenal dengan pandai bersyair. Iya, betul. Berkata-kata. Sehingga Al-Quran juga diturunkan dengan format syair. Format syair. Iya, meskipun nanti bukan syair tapi formatnya syair. Formatnya syair. Ya untuk ini ya Pak ya, menarik dari masyarakat itu. Iya, ya, iya, kultural betul. itu jadi Nah, juga ada kaitan itu juga. Betul, ya. betul. Ini menarik sekali ini. Gitu. Pak, ya. Baru nanti dalam perkembangannya yang masuk ke Indonesia itu ada 2 jalur, satu jalur Persia dari Jalur Persia. dari Iran, yang satu jalur Mesir. Yang hari ini jadi di Indonesia dan hidup di tengah-tengah para qori itu 2 jalur ini, Mesir dan Persia atau Iran. Sehingga MTQ internasional itu mesti di Iran nanti. Oh gitu Pak ya. Dan nama-nama irama lagu itu juga nama-nama Persia semua. Nama-nama versi. Iya, Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Sika, Jaharka, Ras, itu nama Persia. Itu nama Persia. Nama benar, Persia, Pak, ya? nama Persia, bukan Arab. Tapi kenapa bisa ada 2 jalur itu gimana sih Pak sebenarnya? Nah gini, kalau dalam kajian sejarah kebudayaan di Arab ini kan memang miskin kebudayaan karena dia kan lembah tertutup. Kalau dalam istilah Al-Quran itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi di sebuah lembah yang tidak bisa ditanami apa-apa gitu. Gersang gitu. Maka pengaruh seni yang masuk di situ itu pengaruh kebudayaan dari luar. Dari Iran, waktu itu namanya Persia ya, Persia, Romawi. Iya. Nanti 2 peradaban besarnya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum itu ya. Ghulibatir Rum fi wahum fi adnal ardi min ba'dihim sayaghlibun gitu. Rum dan Persia gitu. Jadi 2 peradaban besar ini nanti yang mempengaruhi kontur seninya orang-orang Arab. Yang itu nanti sampai di luar Arab dipahami sebagai seni Islam. Ya, ini perlu agak diluruskan sedikit gitu. Ternyata kalau ditarik benangnya ternyata masih ada panjangan lagi gitu. Iya, betul. Dan sampai akhirnya dari Persia, Mesir. Ya, Mesir, kemudian nanti dari Arab, karena kebudayaan Islam itu nanti bersemarak pasca Khulafaur Rasyidin, Rasyidin itu di Umayyah itu di Syria. Dan di Baghdad di Abbasiyah
kemudian satu lagi di Spanyol. Spanyol. Tetapi nanti bibit dua muncul nagomat atau lagu-lagu Arab ini munculnya yang paling muncul itu nanti di Suriah dan di Baghdad. Oh, ketika Iya, Abbasiyah ini Umayyah Abbasiyah ini nanti muncul. Ada satu tokoh namanya Ibrahim Al-Mausili, punya anak Ishaq Al-Mausili. Nanti Ishaq ini punya murid Ziryab. Ziryab ini nanti datang ke Spanyol untuk memajukan musik di Spanyol. Musik Spanyol. Nah, dari Spanyol ini sama orang Spanyol nanti tradisi musik Arab itu diadopsi dan menjadi musik klasik Spanyol. Gitar flamenco itu. Iya, itu teknik petik-petikannya teknik petikan Arab. Gitu. Karena orang barat tidak mengenal teknik gitar petik. Mereka ngertinya teknik gitar genjreng. Teknik gitar genjreng. Nah, waktu itu iya. main petik. Iya, yang petik. Di itu petik ya di Arab juga. Di Arab dan juga, ya? Teknik gitar klasiknya flamenco kayak Asturiasnya, Albeniz itu ya. Itu kemudian beberapa musikal klasik di Spanyol itu persis kalau di Arab dia ud. Yang di sini nanti disebut gitar gambus. Gitar gambus. Itu bawaannya dinasti Umayyah yang di Spanyol. Karena nanti ketika Abbasiyah muncul, Umayyah kan lari runtuh. Nah, Abdurrahman III lari ke Spanyol. Nah, di Spanyol ini muncul tradisi musik Arab dibawa sama Ziryab. Ziryab ini muridnya Ishaq dari Baghdad. Nah, kemudian disinilah dihidupkan musik-musik Arab yang sebenarnya itu dari tradisi Romawi, Persia dan Yunani. Dan dari Spanyol nanti masuk ke Indonesia, masuk ke Indonesia ke daerah Sumatera. Karena sebagian besar nanti pelarian-pelarian Spanyol itu pasca Granada runtuh itu kan nanti ke Nusantara. Ini masih era 1700 1500-an malah. Masih 1500-an malah, Pak ya. Masuk ke Sumatera dan itu nanti akhirnya mempengaruhi tatanan musikal peradaban Melayu. Tatanan musikal. Sehingga musik Melayu itu plek musik Arab. Nah, ada akordionnya, teknik gitarnya sama marawisnya. Betul ada. Belum lagi iramanya. Kalau Melayu kan gini misalnya. Kayak Zapin itu. Zapin aku dendangkan. Itu Hijaz. Kalau di Arab itu kalau di teknik musik Arab itu namanya Hijaz. Kalau di Melayu? Di Melayu ya itu musik Melayu. Itu musik Melayu. Gitu. Kalau di Arab itu Hijaz. Jadi sebenarnya musik Melayu iya. Itu sebenarnya hanya dari beberapa bagian dari musik-musik yang Arab yang tadi iya. dijelaskan tadi, Pak. Iya. Sebagian besar kalau dipetakan musik Melayu ini makanya nanti kori-kori itu banyak lahir dari Sumatera. Kori-kori itu karena memang mereka terdidik dengan tradisi itu. Iya, betul. Nah, Melayu itu musik besarnya kalau boleh dikelompokkan Hijaz dan Nahawan. Nahawan tuh kayak lagunya Cindai. Tidaklah tidak ku hibah na 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 itu Nahawan. Kira-kira begitu alurnya. Nah, nanti sama tahun 50, tahun 40 50 sama Roma Irama diadopsi jadi dangdut. Itu dia. Asik ini kayak gini sebenarnya asik ya. Saya sebenarnya udah lama nggak ngomongin ini gitu. Makanya kemarin di WA sama mbaknya itu, wah ini saya buka file lagi tapi ya oke, apa-apa ayo gitu. Iya, ini karena memang untuk kita jadi tahu semuanya juga sih ya Pak Yaser ya. Karena taunya kalau misalnya seni suara Islam, oh ya sudah itu yang cengkok-cengkok aja, tapi kajian-kajian sejarah ternyata ada menarik juga, ada pengaruh tadi dari Persia, Mesir, yang kemudian berkembang di Arab, terutama pasca Khulafaur Rasyidin nih Pak ya, Umayyah Abbasiyah, terus kemudian terbawa ke Spanyol, Andalusia gitu Pak ya, Andalusia, terus kemudian sampai ke Sumatera, Melayu, dan dari Melayu akhirnya jadi dangdut. Oh, jadi dangdut. Jadi dangdut. Jawa nanti punya ciri sendiri. Jawa Mocopat itu. Ada jalur sendiri. Nah, Mocopat. Nah, dari Mocopat ini akhirnya memunculkan secara otomatis ya orang-orang Jawa, kiai-kiai Jawa itu menerapkan teknik irama dan teknik cengkok dalam Mocopat ke dalam Al-Qur'an gitu. Kalau di Bayat itu misalnya gini, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Itu.
Itu nanti di Jawa bagian selatan. Kayak begitu. Jawa bagian utara. Plek Arab karena dekat pantai. Dekat pantai, dia lebih dekat dengan aktivitas perdagangan, interaksi dengan orang luar, dan karakter suaranya juga karakter suara semenanjung pantai lah kira-kira. Jadi sehingga musik, termasuk nanti musik-musik dangdut itu banyak berkembang di Pantura karena cengkoknya. Gambus juga di Pantura, Pasuruan, terus Kesan Gresik. Wah, itu ciri Pantura gitu. Nah, itu nanti yang membedakan seni suara Islam di selatan sini sama seni suara Islam di Jawa Utara. Iya, Jawa Utara. Tapi kalau misalnya kita bergeser ke Indonesia Timur gitu Pak. Iya. Sebenarnya ada juga ciri khasnya lagi nggak sih Pak? Ada. Yang saya tahu di Lombok ada ciri khas sendiri, cara orang sana membaca gitu. Kalau di Gorontalo malah jadi MTQ sendiri. MTQ perlombaan sendiri dalam langgam Gorontalo. Oh, maksudnya langgam Gorontalo. Iya, Gorontalo sendiri. Ya? Kalau di Jawa sendiri ada langgam khusus lagi berarti? Karena nggak dilombakan, jadi kalau itu saya juga kalau nggak waktu itu saya neliti, saya temukan itu aja yang melakukan kayak gitu simbah-simbah udah tua-tua, sepuh-sepuh. Yang cuma dibayar. Ya cuma dibayar di Bantul pelosok-pelosok desa gitu itu. Itu juga mahrotnya kalau dihitung pakai standar Polri nasional jauh gitu. Tapi secara ketulusan ya tulus gitu. Ketulusan ya tulus. Nah. Tapi kalau misalnya ini Pak, ini saya penasaran juga sih Pak. Antara ketika dia menyebutnya gimana Pak ya? Bersenandung atau bertilawah ya Pak ya? Iya. Bertilawah ya. Dengan gaya Arab dan juga gaya Jawa. Sebenarnya kalau makrosnya ada pergeseran nggak Pak? Ada yang kalau misalnya di Jawa ada yang hilang atau kurang gitu nggak sih? Enggak. Itu sudah diteliti sama, saya lupa nama penelitinya, tapi saya punya file disertasinya. Dia meneliti fonologi orang membaca, termasuk dia menjadikan saya sebagai kasusnya waktu itu. Membaca tilawah dalam langgam Jawa, kemudian diteliti secara fonologi huruf-hurufnya meleset enggak. Ternyata dalam penelitian dia enggak meneliti. Karena apa? Karena fonologi yang saya bawakan lengkap dengan makhorijul hurufnya itu tidak bergeser dari makhorijul huruf Arab gitu. Ada secara tajwidnya juga enggak. Meskipun nanti menurut sebagian qori ada yang kurang. Kurang dan tambah itu jadi gini, tajwid itu ya Mas Nopal, bukan ilmu pasti. Menurut juri ini pas panjangnya 4 ketuk, tapi menurut juri lain itu kelebihan 6 ketuk gitu. Kemudian misalnya Mas Novel juara 1 MTQ provinsi tahun 2022. Nanti ketika dia MTQ lagi tahun depan belum tentu menang lagi. Karena apa? Karena tajwidnya itu bukan ilmu pasti. Akan ada dinamisasi perubahan lagi. Dan perubahan itu tidak terkait dengan rumus berapa ketuk. Karena 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk itu yang menentukan juga bukan dia tapi jurinya. Tapi biasanya apa yang diperhatikan kayak gitu Pak ya? Apakah karena indahnya, keenakannya atau kepasannya gimana? Mas Novel ini pengalaman apa Mas? Kalau dinilai dalam MTQ Mas? Jadi kalau di MTQ itu kan ada beberapa bidang yang dinilai. Pertama tadi yang jelas tajwid, itu porsinya lumayan besar. Terus ada adab dan fasaha, dimana kita membawakan Al-Quran, terus pembawaan kita, terus ketenangan kita gimana, terus wakaf atau tidak, kita penggalan kalimatnya berhenti di mana, mulai di mana, itu juri banyak yang dibahas. Nanti ada yang kurang pas atau salah baca, ada pengurangannya. Kemudian yang jelas poin utamanya yang jelas lagu dan suara. Lagu dan suara. Tuhan lagu dan Tuhan suaranya seperti apa nanti jadi pertimbangan juga. Jadi bukan cuma ini bagus, tapi bacaannya kurang, jadi nanti juga penilaiannya juga kurang. Tajwidnya seperti misalnya. Kadang ada yang tajwidnya bagus tapi suaranya misalnya kurang utuh, misalnya pas nada tinggi pecah atau pas lagi serak atau lagi batuk, kayak gitu juga mempengaruhi. Pernah juga ya ada kejadian gitu? Saya pernah. Pasti beberapa kori pasti pernah. Tergantung kita fisiknya kayak gimana, terus mentalnya siap atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Seperti itu. Ada di Tasik itu Ustadz Mumin itu ya, Ustadz Mumin Mubarak itu di Malaysia juara 1 Mas. Di Malaysia. Iya, tapi begitu dikirim ke Iran juara 2. Gitu. Kita bingung juga ini yang salah apa gitu. Oh ternyata memang tajwid itu bukan ilmu pasti. Tajwid bukan ilmu pasti. Jadi ketika saya baca misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim, itu menurut saya udah pas 6 ketuk, 6 harokat gitu. Tapi menurut juri atau menurut Mas Novel, masih kurang sedikit Pak, gitu.
Loh, masa kok menurut saya beda, menurut Mas Novel beda? Nah, itu karena dia bukan ilmu pasti. Karena bukan ilmu Bukan pasti. Itu jadi salah satu keunikan sendiri Iya, daripada iya. kontes seni suara Islam Iya, tadi ya Pak ya. iya. Sehingga nanti kadang hari ini menang di provinsi, besok pas ke nasional, tingkat nasional malah kalah. Ya, karena itu tadi pertimbangannya bukan tidak ada ilmu pasti. Oh, menarik Pak. Nah ini kalau misalnya balik lagi ke sejarah juga. Iya, baik. Awal mula yang akhirnya di Indonesia ini jadi populer seni suara Islam khususnya tilawah itu sejak kapan sih Mas sebenarnya? Iya. Kalau saya nelusuri sejarahnya begini Mas, Mas seni tilawah itu seiring nanti ada orang menganggap tilawah yang gaya yang dibaca kori-kori itu masuk seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara abad ke-12, abad ke-13 Masehi atau kurang lebih 800 tahun lalu gitu ya. Tapi dalam temuan saya dalam literatur dan berbagai macam enggak, karena nanti seni yang berkembang pada masa awal Islam datang itu bukan seni suara, tetapi seni ukir, ya, seni rupa dan arsitektur. Dan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, seni suara ini nanti kalau dalam kajian ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, masuknya itu percabangan. Dia bukan ilmu usul atau bukan ilmu pokok. Ilmu pokoknya adalah tajwid. Nah, jadi kalau diibaratkan tajwid ini adalah akar ya. Kemudian ilmu-ilmu Al-Quran yang lain, misalnya tafsir, asbabun nuzul, itu adalah batang pohon. Ya, cabangnya itu nanti adalah cabang. Ini cabangnya ini nanti ilmu-ilmu terkait ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan fadilah-fadilah, itu cabang. Nah, cabangnya cabang atau ranting baru ilmu seni suara. Ya, sehingga pada masa awal Islam tidak diajarkan, dan kalau sanad qiraat atau silsilah jalur transmisi ilmu Al-Quran itu sejak dulu ada, tapi kalau jalur transmisi ilmu nazam atau ilmu irama musik Arab ini itu tidak ada, karena memang itu cabangnya cabang. Jadi waktu itu belum menjadi fokus gitu. Itu dalam kajiannya Mas Ahmad Baso itu ada 14 ilmu yang diajarkan, dan tidak ada ilmu nazam. Jadi kalau ilmu qiraat ada tapi ilmu nazam enggak gitu. Ketika Islam datang itu. Nah, barulah mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan dalam temuannya Hamka. Hamka itu haji tahun 1950 di Arab Saudi di kedutaan besar. Diundanglah para qori untuk membacakan Al-Quran. Dua diantaranya yaitu Syekh Azra'i Abdul Rauf dari Sumatera Utara, satu lagi Syekh Abdul Somad dari Jambi. Iya, itu tahun 50. Mereka membaca Al-Quran. Hamka bilang begini, Hamka menulis di buku Naik Haji di Masa Silam, 3 jilid itu, Henry Sambaloa yang nulis itu. Hamka bilang di situ, ini kok di Indonesia belum rata yang kayak begini. Saya belum menemukan banyak begini. Itu tahun 50 Mas. 50 Iya, tahun 50. Bacaan begini ini perlu diratakan di Indonesia, kata Hamka begitu di buku itu. Gitu. Ini yang dalam seni tilawah ya. Iya, ini seni tilawah. Nah, kalau yang seni musik Arab itu sendiri 1936 itu bapaknya Ahmad Albar, namanya Syekh Albar, itu sudah menerbitkan album gambus judulnya Zahratul Husain. Itu tahun 1936 dan sudah disiarkan di radio-radio. Ya. Jadi irama Arab yang masuk di Indonesia itu pertama kali adalah musiknya, dalam sisi musiknya, belum masuk di Al-Quran. Barulah tahun 50, tahun 60 ya. Ini nanti banyak orang-orang mendengarkan radio dari Mesir yang memutar lagu-lagu Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum ini pengaruh besar, makanya di pesantren di Jawa, kiai-kiai besar itu sangat membekas memori mereka tentang Ummu Kulsum. Karena apa? Karena ini bagian dari munculnya industri musik Arab yang mempengaruhi tatanan dalam seni baca Al-Quran. Ummu Kulsum ini sosoknya ini meninggal tahun 79. Ya, nggak salah. Nah, kemudian dari sinilah nanti pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Mesir mulai membawa itu ke Indonesia. Orang-orang yang naik haji ke Mekah mulai membawa itu ke Indonesia tahun 50, tahun 60. Nah, di MTQ kan secara resmi
itu tahun 76 ditetapkanlah 7 lagu yang harus dibaca dalam MTQ. Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ras, Sika, Jaharka. 7. Itu baru tahun 76. 76 ya. Ya. Nah, jadi dalam analisis saya, tahun 1900 itu belum ada seni tilawah yang gaya para korek-korek di sini. Belum ada 1900. Nah, karena apa? Karena dari fakta-fakta musik Arab sendiri, gambus itu baru tahun 1930. Nah, oke. Yang sejarah yang lebih besar lagi, orang Arab di Mesir nanti mengadakan kongres musik Arab tahun 1932. Itu masih baru kongres musik Arab, dan orang Arab sendiri mereka baru mulai menghimpun musik-musik Arab yang tersebar gitu. Kemudian mereka mengadakan kongres 1932 itu di Mesir. Nah, artinya di luar Mesir waktu itu belum ada. Nah, gitu. Jadi saya mematoknya dari situ. Dari situlah nanti muncul industri musik Arab di Mesir pasca 1932. Nah, inilah nanti yang didengarkan oleh para kiai-kiai pasca 1930-an ini. Pasca 1932, 1940, puncaknya 1950. Dan salah satu pelakunya adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini aktor utama dalam persebaran irama-irama Arab yang nanti masuk ke tilawah. Sehingga para pedangdut awal itu sebagian besarnya adalah orang yang terdidik dalam seni tilawah tahun 50-an itu tadi. Elia Hadam misalnya. Itu tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh. Di Iya. Lagunya misalnya yang kayak tilawah. Janganlah aku kau rayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Itu Nawan kalau dia. Munib Bahaswan nyanyi Seroja. Wah, itu sangat tilawah sekali itu. Mari menyusun seroja, bunga seroja. Itu kan teknik tilawah. Tilawah. Kemudian Bahaswan yang nanti dibawakan Is Dahlia, dibawakan lagi sama Christina. Gitu. Jadi pedangdut awal itu adalah Qori. Arafik itu termasuk. Arafik. Iya. Mungkin karena dia aku di depan Anda, itu teknik tilawah ya. Ini diulas secara cukup agak lumayan oleh Andrew Weintraub di buku Dangdut, sejarah dangdut di Indonesia. Dia nanti Roma Irama, terbit oleh KPG tahun 2012 buku itu di Andrew Weintraub itu. Jadi perkelindahan antara dangdut dan tilawah ini dimungkinkan karena dangdut menjadi melejit karena dimungkinkan oleh seni tilawah yang dihidupkan oleh para pedangdut-pedangdut awal yang sebagian besarnya terdidik dalam tradisi musik Arab. Termasuk Ahmad Albar. Iya, karena bapaknya Syekh Albar itu menerbitkan album gambus. Tapi nanti Ahmad Albar masuknya di rock. Meskipun tahun 82 dia menerbitkan lagu dangdut, Zakia. Oh iya. Sampai tahun berapa lahirnya? 96. Oh, nggak tahu lagi. Nggak tahu. Ini kayaknya sebagian besar juga nggak tahu ini. Zakia, gadis gurun na. Itu Ahmad Albar. Ya. Tapi seenggaknya kalau misalnya anak-anak kelahiran 92.000, kalau saya sendiri mengenal akhirnya ada musik Melayu yang sebenarnya bagus. Itu pertama dari Siti Nurhaliza dari Malaysia. Terus kemudian dulu ada di Indonesia itu film Laskar Pelangi. Karena latar belakangnya di dunia Bangka, di Melayu ya. Kemudian ada salah satu adegan itu mereka menyanyikan lagu Melayu, Fatwa Pujangga. Fatwa Pujangga itu juga sangat tilawah sekali. Sangat tilawah sekali sebenarnya, Pak ya. Tapi sayang 1000 kali sayang. Itu teknik tilawah. Walladzina la yad'una. Itu teknik tilawah. Iya. Gitu. Jadi gini, melihat seni suara kalau saya menyebutnya seni suara Arabi ya. Karena nanti terkait dengan dunia Arab itu di Indonesia itu gampang sekali. Lihat aja musik-musik dangdut itu. Awal. Bukan dangdut yang modelnya Melinda itu sekarang tuh. Dangdut koplo bukan itu. Klasik. Nah, terakhir yang heboh kemarin di TikTok itu, Mas. Bawa lagunya siapa itu? Si Ida Laila kan? Sudah berulang kali. Itu
sambil joget pakai celana cedera gitu. Nah kalau sampai dengar lagu dangdutnya apa ini si siapa tadi namanya Ida Lela, judulnya Bunga Dahlia. Wah itu dari awal tuh sudah teknik. Oh ini teknik musik Arab. Gitu. Teknik musik Arab. Bungaku dahlia. Itu ya sudah. Oh udah teknik Arab. Gitu. Tekniknya gitu. Meskipun sekali lagi istilah Arab itu sendiri untuk musik yang kayak begini juga nggak pas karena nanti juga ngambilnya dari tradisi tiga ini tadi Romawi, Persia dan Yunani. Itu jadi adanya dangdut yang sekarang katanya dangdut itu adalah musik asli Indonesia, itu juga hasil dari pengaruh-pengaruh jelas Arab, kebudayaan itu pasti mengalami encountering dengan kebudayaan lain, nggak mungkin kebudayaan itu muncul begitu aja, pasti dipengaruhi gitu ya. Termasuk juga modernisasi juga pasti mas pasti. Gitu, ya. Tapi ini yang jadi menarik juga adalah ketika ini kan membahas soal tilawah juga ya Pak ya. Dan juga seni musik Arab. Kadang kan ada yang menyebutkan bahwasannya Arab belum tentu Islami gitu juga. Iya. Karena akhirnya juga banyak praktik-praktik dangdut di Indonesia ini kemudian kayaknya jauh dari nuansa-nuansa Islami. Nah, fenomena kayak gitu gimana nih kalau menurut Pak Yasir? Gini mas, di tengah masyarakat sendiri juga sejak dulu memang Arab itu selalu diidentikan dengan Islam. Iya. Kalau dalam hal musik, sampai hari ini saya masih menemukan pengajian yang sebelum jamaahnya datang itu diputar lagu cinta tapi dianggap itu sholawatan. Kalau mau dengar contohnya lagu tahun 76 judulnya Salam Mimbait. Kilmah walau jabal khatir walau salam mimbait wala risalah ya hajir dia di sa'il barid itu nanti sama Erna Sari tahun 99 apa 97 itu didangdutkan jadi kumbang-kumbang di taman jangan kau merayu itu sampai hari ini masih diputar kalau ada pengajian. Sama satu lagi lagu yang sering diputar Magadir itu dianggap sholawatan padahal ini lagu cinta lagu common masyarakat umum di Arab. Saya artikan ya kilmah walau jabar khatir tolong kabarkan aku wahai kekasihku walau hanya seperti kilat wala salam mimba'id walau sekedar salam dari jauh wala risalah ya hajir kenapa tidak ada risalah tidak ada surat wahai orang yang merantau dia di sa'il barid dia artinya di tangan sa'il barid artinya tukang pos. Ini bukan sholawat jelas ya bukan sholawat. Jadi lagu orang kangen galau gitu ya. Kemudian refnya itu gini wana fintidharak di sini aku menunggumu tusammihni perkenankanlah aku watisma kisati aku ingin engkau mendengar seluruh ceritaku. Ini lagu cinta. Tapi kalau di Indonesia diputar di pengajian. Jadi ibaratnya yang menjadi bahasa Arab kemudian dianggap Islami. Iya. Padahal enggak. Di dunia Arab pun juga tetap ada kasih cinta. Iya. Cinta begitu. Lagu cinta. Umi Kulsum itu yang didengarkan para kiai itu juga lagu cinta mas. Sebenarnya lagu cinta. Tapi akhirnya kiai juga banyak yang tertarik. Karena bagi mereka imajinasi mereka tentang dunia ketika mereka nuntut ilmu di Mesir. Oh benar. Itu terbayang lewat Umi Kulsum gitu. Karena mereka pada alumni dari Mesir, Timur Tengah. Betul. Dan itu nanti dianggap itu lagu religi gitu. Wah. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, Yasir dan Mas Noval. Ini juga untuk sahabat Sono Budoyo yang ingin bertanya boleh sekali langsung ajukan pertanyaan aja melalui kolom komentar. Nanti akan kita langsung dapat jawaban dari narasumber dan nanti untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan official merchandise dari Museum Sono Budoyo. Oke, nanti kita tunggu ya pertanyaannya. Oh sudah ada? Oh udah ada ya? Oke. Ini kita sambil jawab pertanyaan, jawab ya. Ini ada 2. Ini yang pertama adalah dari Syafaat namanya. Bagaimana tanggapannya memasukkan sholawat dalam musik metal atau dangdut? Wah, ini menarik. Jadi kalau misalnya Pak Yasir dulu gimana?
Kalau saya tidak pada persoalan hukum halal haramnya ya, karena itu nanti dijawab oleh para ulama-ulama yang kompeten. Meskipun kalau saya jawab itu secara hukum juga bisa, tapi itu nanti di pengajian aja, nggak di sini. Jadi harus ada forum lagi. Harus ada forum lagi. Jadi itu apresiasi orang terhadap sholawat yang itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia nanti yang sering memetalkan sholawat itu ada grup underground di Bandung namanya Purgatory. Iya, itu dia sebelum mukanya di kayak Slipknot itu, di warnain kayak band dulu ada band Indonesia Kuburan namanya. Nah gitu. Itu nanti baca sholawat asil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu Purgatory. Nah, itu apresiasi mereka karena apa? Mereka ingin memainkan musik underground tetapi nuansa satanismenya, nuansa setannya dibuang, diganti dengan nuansa kecintaan kepada Rasulullah gitu. Dan teknik begini dalam kebudayaan kita tidak asing. Di Jawa teknik-teknik untuk menambangkan menyenandungkan puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi itu sudah sering diaplikasikan oleh para wali-wali dulu dalam bentuk tembang-tembang. Iya, kayak tembang rumeksa ing wengi itu misalnya. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu luputa ing lara. Itu kan teknik-teknik dalam berirama seperti halnya orang-orang dulu pra-Islam menyanyikan puji-pujian terhadap sesuatu. Tapi oleh para wali diambil teknik itu untuk menembangkan kidung-kidung penolak bala. Media dakwah. Iya, media dakwah. Dan itu biasa kalau saya biasa gitu. Bahkan ada yang lebih parah dari itu lagi juga ada yang mengkoplokan salawat. Iya, ada. Kalau metal kan masih mending, masih main gini, main speednya. Kalau koplo apa yang diharapkan dari keahlian musikalnya? Iya. Hanya jogetan saja gitu. Tapi ya sudah, itu pun asal mereka tidak dengan niat mencaci maki, ya sudahlah. Kalau saya menjadi kalau Pak Yasser ya oke. Karena kebudayaan itu akan terus begitu. Terus berkembang dan bertemu sintesa. Kalau menurut Mas Novel gimana, Mas? Kalau menurut saya kurang lebih sama sih, Mas, karena ya tadi yang penting tidak niatnya tidak untuk meledek misalnya atau untuk merendahkan. Selagi itu memang niatnya tulus untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi, lewat apapun medianya, insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ya. Oke, itu jawabannya untuk Kak Syafaat ya, semoga ini. Saya lupa. Tahu lagunya Sabian yang Ya Asyiqal Mustafa, refnya Nurul Jamali Badah min wajhi syamsil huda. Itu tau nggak dari mana dia ngambilnya? Dari mana Mas? Tahu ngambil? Nggak tahu. Itu ngambilnya dari lagu India, lagu-lagu India. Lagu India, bintang filmnya Salman Khan sama Karisma Kapoor tahun 99. Judulnya judul lagunya tuh Cori-Cori. Cori-cori na 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 dil merah dil ho gaya. Nah, refnya nanti kayak gitu. Lam kahti raden he na 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 na. Itu Sabian ngambil dari situ. Dari lagu India loh. Dari lagu India ya. Dan lagunya lagu cinta itu. Dan lagunya lagu cinta, bukan lagu pujian kepada dewa-dewa mereka. Itu lagu cinta diambil jadikan sholawat. Tapi kemudian akhirnya kalau di Indonesia mau pengajian nyetelnya Sabian. Ya itulah. Saking cintanya jadi nggak penting artinya pokoknya kita cinta. Nah, gitu. Makanya kemudian itu cinta itu kan buta. Cinta itu sampai akhirnya ada beberapa bercandaan. Iya. Kayaknya kalau ada orang Indonesia datang ke Arab tapi nggak tahu artinya bahasa Arab, dia cuma amin aja. Amin aja. Padahal mereka lagi conversation aja, ngobrol aja gitu. Betul. Padahal bukan berdoa seperti yang kita lagi setelah sholat gitu ya. Betul Mas, betul. Oke, terima kasih Syafaat untuk pertanyaannya. Tapi ini saya menarik juga nih karena di sini kan juga ada Mas Novel nih sebagai praktisi qorik juga nih ya. Ini saya pengen kepo dulu nih Mas ya. Awal ketertarikan untuk menjadi seorang qorik dan fokus ke tilawah tuh gimana sih Mas dulu?
awalnya mungkin jauh waktu saya masih kecil gitu ya. Kebetulan ibu saya juga Korea. Kebetulan ibu saya Korea. Ibu saya mungkin sama dengan ayah saya Puja Kesuma. Ibu saya dari Lampung. Terus memang beliau diturunkan dari mbahnya latihan di situ. Terus waktu kecil kebetulan ibu saya sering ngajar tilawah gitu, ada anak-anak mau lomba belajar ke ibu saya gitu. Terus saya waktu kecil itu ya awalnya belum ditilawah, masih suka menirukan. Itu nggak jauh dari dunia gambus karena bapak saya seneng banget gambus. Gitu. Seneng banget gambus. Saya sering anak kecil itu niru, tapi terus orang tua kayak denger, oh ini kok sepertinya anak ada bakat kayak gitu, kayak gitu. Sering apa dulu wahdana gitu. Misalnya apa kayak gitu kan nyanyi. Terus akhirnya ditarik lah sama ibu, coba latihan dulu ya. Saya belum bisa baca, belum bisa baca. Jadi awalnya ngikutin niru kayak gitu sampai nangis dulu. Nangis karena proses latihan. Harus bisa. Proses latihan, terus juga namanya anak kecil ya, lagi pengen main ke sana kemari, disuruh latihan kayak gitu. Akhirnya set sampai umur berapa ya? Saya kelas 1 SMP itu saya benar-benar dituntut untuk bisa sendiri. Karena saat itu saya ikut MTQ di Jateng yang dampingi guru saya, guru PAI, dan tidak bisa tilawah. Tidak bisa tilawah. Dan setahu saya kan karena biasanya dari kabupaten itu menyediakan ada pelatihnya itu nggak ada. Akhirnya ya udah, saya cuma mengandalkan ingatan-ingatan saya, makhluk-makhluk yang sudah dipelajari. Kelas 1 SMP itu cuma ditungguin udah saya tungguin sama gurunya sampai jam 11 malam untuk tampil besok paginya. Ya akhirnya menerapkan di ayat yang lalu sampai terus itu ketika puber itu biasanya kan pasti ada masa-masa kok berat gitu ya suaranya kan. Akhirnya waktu puber itu SMA saya agak menurun tuh keinginan untuk belajar tilawah. Jadi belum karena suara pecah ya. Iya. Karena waktu masih kecil kan suaranya kecil masih lantang, bisa melengking tinggi. Begitu remaja macet. Berat. Akhirnya antara iya dan tidak gitu, maksudnya mau lanjutin apa enggak nih? Kayak gitu. Ogah-ogahan lah bahasanya. Baru kemudian setelah masuk kuliah di UIN sini, kayak gitu, terus kemudian ketemu sama teman-teman dari Alwizan itu ada pelatihan, dan kemudian yang mengajar kebetulan juga umurnya nggak begitu jauh, sudah Tantan gitu ya, dan cara penyampaiannya enak. Ya, ada rasa enak lah sebaya. Lebih nyambung karena masih muda. Akhirnya baru benar-benar kebuka jalannya. Oh ya kayaknya saya harus tekun di sini. Balik lagi nih. Akhirnya baru benar-benar serius ya ketika masuk di UIN itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi pertama kali momen untuk kompetisi ketika SMP tadi? Enggak, dari kelas 1 MI itu sekitar SD. Udah mulai sebenarnya. Iya, di distrik ya, waktu itu masih ada distrik kan. Terus di distrik kabupaten, di kabupaten juara 3. Berlanjut terus sampai sekarang. Oh iya. Makanya kemudian wajar ketika yang untuk kori-kori yang masih kecil itu suaranya tinggi-tinggi gitu ya. Karena iya benar juga, karena ada proses puber dan pendewasaan. Yang pria ini kebanyakan suaranya berat gitu. Dan itu ternyata pernah menjadi suatu permasalahan untuk Mas Nova gitu. Dari proses menjadi kori ini paling jauh kemana sih Mas? Kalau saya masih di lingkup nasional dulu aja ya. Kemarin terakhir di Padang 2020 mewakili Jawa Tengah karena saya orang Cilacap. Oh, Jawa Utara Pak ya? Enggak, saya Cilacap Selatan. Cilacap Selatan ya? Nah, itu tadi nyambung dengan pernyataannya Pak Yasir tadi, benar. Jadi budaya di Pantura itu memang sangat kental dengan budaya Arab. Jadi kalau di Jateng, Jawa Timur itu yang paling sering juara orang Pantura. Orang Pantura. Pati kalau di Jawa Tengah. Pekalongan, Tegal, kalau Jawa Timur Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Selatan itu kurang dilirik. Atau mungkin perlu ada kontes untuk khusus selatan gitu ya. Wah ini tapi ternyata nyambung juga ya. Dan bahkan ketika lomba sendiri, wah ini pasti yang menang pasti orang-orang didominasi orang Pantura. Gitu. Dan itu ternyata memang ada hubungan dari faktor sejarah dan juga faktor kultur yang berkembang di sana. Oke. Dan
dari proses menjadi Kori Gigi itu kesulitannya apa aja sih Mas sebenarnya? Kesulitannya mungkin kalau saya ya itu tadi mungkin karena waktu itu niatnya belum ada gitu. Artinya ketika sudah menentukan niat, jadi ya waktu itu awal saya masih susah mengidentifikasi. Dulu saya bisa menirukan, coba baca, bikin makro sendiri bisa. Tapi waktu itu saya belum tahu ini namanya lagu apa, seperti itu. Yang istilah tadi ya. Ketika ditanya, ini lagu apa? Nggak tahu. Gitu. Jadi itu baru ketika waktu di UIN itu sambil saya juga nggak tinggal diam gitu ya, sambil nanya-nanya ke Mbak Zakia, gitu kan. Mbak, tolong contohin dong lagu Jiharga seperti apa biar saya paham gitu. Jadi saya awalnya ya cuma minta yang aslinya dulu. Dari asli itu tuh verifikasi lagu-lagunya tuh yang ini Jiharga, yang Jiharga gini Val, terus yang Nahwan seperti ini. Jadi yang pertama saya kesulitan waktu itu, masih kesulitan mengidentifikasi. Alhamdulillah sekarang baru terbuka ya ketika besar. Beda dengan anak-anak sekarang, kayaknya dari anak kecil udah banyak kori-kori yang memang sudah tahu. Sudah difokuskan ke beberapa jenis ini tadi. Karena perkembangan media sosial yang sangat cepat gitu ya. Dulu juga untuk belajar saya susah. Saya dulu belajar itu ngandelin rekaman masih pakai tape recorder yang Sony buat wartawan itu biasanya itu ada. Jadi kalau mau rekam, tuh gurunya direkam satu full. Kalau ada yang kelewat ya diputar lagi seret gitu. Kalau sekarang kan gampang, tinggal minta WA, voice note, atau apa bisa diulang-ulang gampang. Dulu seperti itu kendalanya. Mungkin terus sama suara sih tadi pas perubahan apa? Pubertas itu jadi tantangan menjadi seorang Kori ya. Bisa dibilang Kori profesional gitu nggak sih? Profesional dalam artian kalau di Indonesia ya ada sih seperti. Ada ya sebenarnya ya. Oke. Tapi motivasi awal kan dulu awalnya cuma ikut-ikut. Iya. Kalau sekarang karena udah dewasa nih Mas, motivasinya jadi ke apa ya sekarang? Ya itu karena tadi waktu dulu saya belum mengerti dan belum menyadari bahwa saya punya potensi di situ, dan ternyata memang ketika kayaknya memang kalau saya di sini ya jalan saya di sini kayak gitu. Kayaknya saya memang harus fokus di sini karena ya jujur kalau sekarang sudah mulai jarang kan, udah ada terutama di daerah saya gitu kan, di Cilacap. Saya Cilacapnya Majenang bagian barat itu udah mulai jarang yang mempelajari tilawah seperti itu. Jadi ya saya harus meneruskan. Jadi salah satu pelestari itu tadi ya Pak ya. Menarik sekali. Sukses terus nih untuk Mas Noval ya. Tapi ini kita belum selesai karena kita masih ada beberapa menjawab pertanyaan, tapi berkaitan soal menjadi seorang Kori ya Pak ya, dan Mas Noval. Ini tadi juga saya dapat informasi juga, dan saya juga teringat bahwasannya Pak Yasin ini kan dulu juga pernah mengisi di istana ya Pak ya? Iya. Dengan langgam Jawa. Iya. Dan itu sempat menjadi viral dan kontroversi seperti itu. Dikutuk orang sedunia. Nah, fenomena kayak gitu nih Pak. Pertama kali ketika ada respon masyarakat yang kontra dengan Pak Yasir itu apa? Kalau saya pikiran pertama Pak? Saya memaklumi karena mereka nggak tahu. Karena nggak tahu. Kalau saya kan ketika waktu itu sebulan setelah saya di Istana Negara itu saya diminta ngisi seminar di UIN Wali Songo tentang tilawah langgam Jawa itu. Nah di situ baru saya ceritakan bahwa di Jawa banyak yang begini gitu, banyak. Jadi nggak heran dan orang menjadi marah karena nggak tahu aja, karena nggak tahu. Dan itu bagi saya nggak apa-apa orang nggak tahu kok gitu. Santai gitu ya. Nah, cuma masalahnya nggak tahu kok nggak mau cari tahu kan ya. Nah itu Mas, jadi saya bilang ini tradisi ini ada sampai hari ini, orang-orang Jawa masih membaca begitu. Yang sepuh terutama ya. Kalau yang milenial rata-rata sudah terpengaruh sama Arabi gitu. Arabi. Nah, terutama mungkin yang daerah-daerah dalam kabupaten pinggir. Betul. Yang biasanya yang kayak gitu tuh simbah-simbah. Iya. Yang kadang kalau mau jadi muazin tuh harus dia. Iya. Yang anak KKN nggak boleh. Iya. Jadi ternyata itu malah mereka jadi pelaku-pelaku yang sebenarnya melestarikan itu tadi. Iya, betul. Nah kan itu hasil penelitian saya, hasil temuan saya di lapangan.
Jadi ini saya membaca seperti ini juga bukan ngawur, tapi memang ada landasannya dan memang hasil temuan kebudayaan masyarakat di Jawa ada begini. Nah itu yang barangkali orang-orang waktu itu karena nggak tahu, karena nggak tahu terus ngamuk gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, saya bilang. Intinya kalau nggak setuju nggak ada masalah juga, nggak ada masalah juga kalau saya nggak setuju nggak apa-apa. Cuma jangan lantas mengharamkan atau menjustifikasi bahwa itu sesat, gitu. Karena tidak ada dasarnya itu haram. Yang kedua tidak ada dasarnya juga membaca Al-Quran harus wajib kayak kori-kori itu. Gitu. Nggak ada dasarnya juga. Gitu. Jadi baca Qori'ah biasa juga boleh. Dan bahkan nggak ada lagu sama sekali gitu, nggak ada lagu sama sekali kayak apa. Kalau harus kayak kori-kori itu orang yang ruqyah itu ya salah semua itu, salah semua gitu. Orang bacanya nggak kayak Mas Nopal gitu. Betul Pak. Salah semua. Gitu. Ini jadi fenomena di Indonesia ya Pak ya, ketika ada bacaan tartil di langgam Jawa kemudian dikomentari dengan negatif, tapi kemudian ada lagu-lagu Arabi dibawa untuk lagu-lagu pengajian. Betul. Dan ini waktu itu sebelum saya naik di Istana Negara, malamnya naik baca Al-Quran itu, paginya itu saya di tas, kalau dalam bahasa Arab tasheh ya. Tasheh itu artinya disimak sama Qori internasional tahun 90-an itu Ustadz Junaidin Idrus dari Lombok beliau ini. Beliau mentasmik saya, saya suruh membaca sampai 4 kali pengulangan, akhirnya clear udah oke, siap nanti malam tampil. Itu tidak hanya saya, seluruh qori yang nanti malam akan membaca di Istana Negara, walaupun dia sudah menang internasional, tetap ditasmik sama Ustadz ini tadi. Harus ditasmik gitu. Karena untuk menjaga supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Betul. Dan ketika saya malamnya tampil itu turun sama Ustadz Junaidin tadi disalamin dan bersih kata beliau begitu. Itu momen acara apa sih Pak sendiri waktu di sana? Itu Isra Mi'raj tahun 2015 tuh. 2015. Iya, 2015 dan waktu itu Pak Jokowi juga kan baru jadi presiden ya. Setahun dan aroma panas Pilpres itu masih muncul lagi ketika tilawah langgam Jawa ini dimunculkan waktu itu. Akhirnya digoreng untuk menyerang secara politik gitu. Dan waktu itu saya mengambil sikap tidak ngomong ke media manapun. Betul. Karena sekali saya komentar akan jadi bahan gorengan lagi. Jadi saya tidak ngomong pun, saya ngomong di forum ilmiah. Gitu. Jadi kalau ingin dapat penjelasan tentang itu, buat aja majelis ilmiah, forum ilmiah, dan nanti saya tunjukkan bukti-buktinya. Kemudian satu lagi dasarnya ya. Para ulama misalnya kayak Habib Rizik dan para ustadz kiai-kiai yang nggak setuju nanti menganggap bahwa ini irama orang fasik kok dibawa dalam membaca Al-Quran gitu. Saya bilang tidak, ini bukan irama fasik, ini saya ngambilnya dari mocopat. Mocopat itu dipakai oleh para wali untuk menembangkan ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran akhlak dalam bentuk tembang-tembang. Nah itulah yang dipakai untuk membaca Al-Quran. Bukan pakai lagu dangdut koplo gitu. Saya pakai dari mocopat. Kalau yang saya baca itu sebagian besar saya adaptasi dari pangkur. Dari metrum namanya pangkur. Meskipun tidak utuh karena harus kalah dengan tajwid. Jadi tajwid tetap dimenangkan. Kalau pakai rumus pangkur nanti Al-Qur'annya bubar semua gitu. Jadi saya pakai itu waktu itu. Dan itulah yang saya katakan ini bukan dari irama orang fasik gitu. Ini iramanya para wali. Jadi kalau saya pakai irama para wali ini artinya saya tidak bermain-main dengan ini gitu ya. Dan hal serius dan spiritual tentunya gitu ya. Dan kalau misalnya waktu proses menjadi seorang qori gitu Pak, pemilihan surah dan ayat itu ada yang menentukan gitu nggak sih Pak? Dan kenapa memilih? Jelas ya itu yang Mas Apal ya. Makanya sebagian besar qori pemula itu nggak mau dikasih ayat yang ujungnya Sami'an alima, mat iwat itu. Oh, kenapa Pak? Ya nggak bisa dikelok-kelokkan. Oh, nggak bisa Iya, makanya qori itu senang kalau dapat ayat yang akhirnya mukminun, muhsinin, waladina hum an salatihim sahun. Nah, itu senang kalau yang belakangnya kayak begitu. Kalau dikasih mat iwat yang ujungnya wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja itu nggak suka.
Karena apa? Nggak bisa dikelok-kelok. Nggak bisa dikelok-kelokkan. Ini berarti lebih soal keindahan. Iya. Keindahan dan untuk menarik juri, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya waktu yang momen di Istana Negara tuh, Pak, itu surat apa waktu itu, Pak? Itu surah Al-Isra dan surah An-Najm. Itu memang kalau di Mojopat kan tidak ada pengkelok-kelokan dikhususkan tertentu. Saya hanya mengisi mana yang bisa bukan mana yang bisa ya. Maksud saya mengisi bacaan yang bisa disenandungkan dengan metrum Mojopat tadi, pantur tadi gitu. Jadi lebih ke teknis gitu ya? Iya, teknis saja itu dan memadukan dengan kelarasnya gitu. Kelarasan ya. Kalau di Arab itu dia harus mencari tempat-tempat di mana tempat-tempat ini dia bisa mengkelok-kelokkan dan memainkan teknik suara. Gitu. Ada faktor Ada faktor yang ini ditunjukkan tadi. Kayak Hamid Shakir Nezat itu ketika dia baca Al-Haqqah. Coba Mas, Al-Haqqah gayanya Hamid, ingat nggak? Gimana Mas? Cuma notopal. Gitu. Itu tuh. Dia menggetar-getarkan suara. Yang itu yang gitu. Coba agak tinggi Mas, saya mendengar Mas. Al-Haqqah. Gitu. Itu dia sudah kalau ditonjolin. Iya, dan dia memainkan kalau dalam teknik suara Arab namanya tar'id. Tar'id itu menggetar-getarkan. Ada satu lagi yang kayak gitu. Al-Haqqah. Kori sekarang senang main-main kayak gitu. Thrilling. Nah, thrilling. Menggetar-getarkan. Itu saya tanya sama teman yang di Qatar, imam masjid di Qatar. Kata dia nggak boleh. Iya. Di Qatar nggak boleh? Bukan di Qatar. Dalam ilmu tajwid itu nggak boleh. Tapi kalau kori-kori, ya mungkin karena Arab ya nggak apa-apa. Kalau Jawa nggak boleh. Kori-kori sering main gitu kalau haflah. Kalau haflah itu sering itu. Mat panjang. Mat yang panjang tadi itu dicari-cari itu diulang-ulang kali. Al-haqqatu mal-haqqatu. Itu saya tanya, ada namanya kalau di Facebook itu namanya Ustadz Ihsan Ufik gitu. Dia imam masjid di Qatar. Nah, dia ahli qiraat dan ahli tajwid ya. Saya tanya, boleh nggak itu gitu? Nggak boleh Ustadz, kata dia gitu. Oh. Ya tapi ya para Korea kalau di MTQ nggak berani bawa gitu karena nanti nilainya dikurangin. Oh, di MTQ nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kalau di haflah tahu Mas? Haflah itu konser Al-Quran. Jadi Qori diminta tampil di panggung, membacakan ayat, terserah dia mau ayat apa, berapa menit, nggak ada jurinya, nggak ada yang memutuskan nilai tidak nilai, hanya ditonton, tonton oleh orang banyak. Nah, banyak Qori memainkan teknik-teknik yang tidak boleh di dalam MTQ, tapi mereka memainkannya di dunia haflah. Nah, ini makanya saya jadi pertanyaan, ini boleh nggak boleh, yang menentukan ini siapa masalahnya? Dia nggak boleh, makanya saya katakan tajwid itu bukan ilmu pasti gitu. Dan selama memang niatnya bukan untuk merendahkan, mocking gitu juga ya Pak ya. Betul. Masih yaudahlah sebagai media ekspresi dan seni. Iya. Oke. Terima kasih Pak Yaser, Mas Nopal, ini diskusi yang sangat menarik sekali. Karena udah nggak kerasa udah sejam lebih ya. Tapi ini udah ya sejam ya? Sudah sejam lebih. Tapi kita masih punya waktu juga ini Pak Yaser dan ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp saya. Makasih ya ini Mbak Safri. Tadi kan udah ada syafaat, mungkin Mas mau minum dulu monggo Mas. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ilham.Fajra. Ini bertanya nih. Bagaimana seni suara Islam berkembang di zaman keemasan Islam? Ya mungkin tadi sedikit sudah ada di bagian awal ya. Soal sejarah-sejarahnya bahkan dari Persia, Mesir, kemudian ke Arab, terus kemudian pasca Khulafaur Rasyidin, Umayyah Abbasiyah sampai ke Andalusia. Tapi mungkin merecall lagi nih Pak. Baik. Gimana nih kalau misalnya? Jadi seni tilawah ini berkembang. Jadi begini Mas, tradisi besarnya kita harus tahu dulu. Tradisi besarnya adalah musik Arab. Di dalam musik ini, kira-kira kalau musik Arab itu dibulatin, di dalamnya ada nyanyi, ada syair, ada puji-pujian. Nah, nanti di tilawah termasuk salah satu item seni musik Arab. Nah, di dalam peradaban Islam, terutama nanti masa Umayyah dan Abbasiyah, seni tilawahnya tidak muncul. Yang muncul adalah seni penyenandungan syair.
Sehingga muncul nanti pada tahun-tahun segitu ilmu membuat syair yang disebut dalam bahasa Arab bahar-bahar. Bahar itu misalnya ada bahar rojas, bahar basit. Mungkin kalau sampai pernah dengar sholawat badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, itu bahar tertentu di dalam pembuatan syair Arab. Nah, jadi seni tilawah tidak berkembang di tahun itu, yang berkembang adalah seni musik Arabnya. Seni musik Arabnya ya. Nah, saya sudah menulis itu di sebuah jurnal. Jadi pada masa itu para qori atau orang yang bisa membaca Al-Quran itu menyenandungkannya persis seperti mereka menyandungkan syair-syair Arab atau nyanyi-nyanyian Arab. Ketika mereka membaca Al-Quran, kalau dalam kitab Labib Al-Sa'id, Fannu Tilawah itu kalau nggak salah judulnya, itu diceritakan bahwa qori-qori itu membaca Al-Quran kayak baca syair. Jadi bukan membaca Al-Qurannya tapi mensairkan Al-Quran, sehingga apa yang panjang dan pendek itu dilanggar gitu. Itu di masanya mudah-mudahan saya nggak salah ya, di masanya Harun Ar-Rasyid. Jadi dia memanggil qori-qori ke istana untuk menyenandungkan Al-Quran, tetapi bukan bertilawah tapi menyanyikan Al-Quran. Hanya menyanyikan. Iya, menyanyikan Al-Quran. Nanti saya cek lagi di jurnal saya itu. Saya sudah cerita tentang itu. Tapi nama-nama tokohnya diantaranya nanti ada Aban, ada Ibnu Umar, ada Ibadi dan yang lainnya. Ada banyak itu yang membaca seperti itu. Ini masih masa Abbasiyah banget. Masih Abbasiyah banget gitu. Jadi artinya Al-Quran pada waktu seni tilawah di dalam Islam pada waktu itu sub bahasan dalam seni Islam yang dia sama urutannya dengan syair, puji-pujian, kemudian nasihat-nasihat, nanti baru tilawah. Jadi dia tradisi besarnya adalah musik Arab. Tilawah adalah satu di antara bagian kecil dari tradisi besar musik Arab ini gitu. Maka di dalam dunia Islam pada waktu itu ini seni tilawah ini tidak berkembang. Yang berkembang adalah justru seni syairnya. Kalau ilmu Al-Quran atau ilmu qiraat berkembang karena apa? Terkait dengan kelangsungan Al-Quran dari masa ke masa. Cara membacanya, ada yang pakai qiraatnya Asim, Ibnu Amir, qiraatnya Kumbul, itu berkembang. Qiraatnya Al-Kalabadi misalnya, itu berkembang qiraatnya, tetapi seninya atau cabang ini tadi itu tidak. Yang berkembang musiknya. Kurang lebih seperti itu untuk Ilham Fajra ya, bagaimana perkembangan dari seni suara Islam tadi. Ini juga tadi ada pertanyaan untuk kalau misalnya dibalikan ke kerajaan Islam di Jawa, ya akan nyambung juga gitu ya. Bahwasanya sebenarnya kalau tilawah ya tidak ditilawah, tapi seni yang berkembang adalah seni rupa, seni ukir, seni arsitektur, dan seni-seni yang memanfaatkan visualitas, bukan audial, bukan voice, tidak berbasis kepada suara. Kalau yang suara nanti berkembangnya justru mau copatan itu tadi. Copatan dipakai untuk menyenandungkan syair-syair yang ditulis oleh para wali yang ada dalam kitab-kitab naskah-naskah, dan itu nanti disenandungkan. Nah, kalau di Al-Quran itu tidak, karena waktu itu belum sistematis kayak qori-qori hari ini. Itu sistematisnya baru tahun 1900 ke sini kok. Di Mesir aja di Mesir disistematisasi 1932. Iya, itu Mesir loh yang nanti menjadi inspirasi pengembangan tilawah di sini. Berarti di Indonesia setelah dari Mesir. Maka ketika dikatakan seni tilawah kayak qori-qori Mas Naufal ini sudah hadir di Indonesia sejak Islam datang, enggak, karena di Mesir sendiri baru dimulai 1932. Saya bilang enggak gitu. Ada catatan sejarahnya gitu ya. Saya data-datanya banyak. Banyak. Dan nanti kalau saya tertarik bisa monggo. Jurnalnya Pak Yasir atau main ke UIN nanti. Main ke UIN, kalau mau copy data-datanya saya kasih, silakan. Di kantin dakwah ya Pak? Enggak sah. Oh enggak. Kalau bisa di warung kopi yang yang pinggiran aja. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Shani. Ini akan pas ke Mas Naufal ini. Oh iya. Nah, tapi nanti boleh nih Pak Yasir ngasih pendapat. Iya. Faktor apa yang menyebabkan qori Indonesia ini langganan juara internasional? Nah, kira-kira kalau dari Mas Naufal gimana nih Mas?
Kalau sepengamatan saya ya, karena yang pertama perkembangan tadi seni baca Al-Quran atau tilawah di Indonesia itu sangat pesat sekarang, dan mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain itu grade kita Indonesia itu lumayan punya standar yang tinggi gitu untuk penentuan siapa-siapa yang berhak juara, terutama di tingkat nasional itu sudah sangat berat itu ya. Kalau di nasional itu satu bidang itu bisa sampai 3 sampai 4 juri. Jadi ketika tadi saya bilang ada 4 bidang, jadi 4 bidang itu masing-masing 3, jadi satu majelis perlombaan itu bisa ada sampai 12 juri. Jadi bisa dinilai Jadi ketentuan ini kok di sini menurut ini pas, menurut ini tidak. Jadi biar ada penyeimbang gitu kayak gitu. Penyeimbang. Jadi kadang ada juri yang subjektif di sini ketika sekarang kan sudah komputerisasi gitu ya di nasional. Jadi ketika ada yang kira-kira nilainya terlampau tinggi, jadi otomatis nanti akan menyesuaikan ke tengah gitu, nilainya cari nilai yang tengah seperti itu. Jadi selain itu tadi grade yang lumayan tinggi di Indonesia, standarnya yang tinggi, terus juga kualitas kori-kori kita juga semakin bagus gitu ya, dalam artian beda sekali dengan zaman dulu mungkin 90-an atau kayak zamannya Ustadz Muhammad masih yang lurus. Sekarang itu lagunya sudah variasinya sudah makin berkembang. Jadi mungkin kalau dibanding dengan kori atau koriah negara lain, Indonesia cukup jadi negara yang dipandang dalam event MTQ International. Sangat kompetitif. Itu tadi standar dan juga SDM di Indonesia ini kayak udah terpupuk gitu ya. Terus ada lagi nggak Mas selain itu? Jadi yang mungkin itu pendapatnya mungkin banyak orang yang bilang jadi kalau lebih susah MTQ nasional daripada MTQ internasional seperti itu. Bahkan ada pendapat kayak gitu ya. Iya. Lebih susah MTQ nasional daripada internasional. Tapi kalau MTQ nasional juri-juri ya dari Indonesia aja. Iya, jelas dari Indonesia. SDM Indonesia sudah sangat banyak gitu kan, perwakilan dari beberapa provinsi, dan itu yang latar belakangnya juga nggak sembarangan seperti itu. Jadi dipilih berdasarkan misalnya di bidang tajwid profesor siapa, yang lagu siapa seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya untuk MTQ nasional ada nggak daerah-daerah yang seringnya daerah ini nih, misalnya karena ada perkembangan di Melayu nih, apakah teman-teman yang di Sumatera itu tuh akan head to head gitu nih sama yang di Jawa, sama yang di Lombok nih, gimana? Iya, sama seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Yasir gitu. Yang langganan juara provinsi yang jelas Sumatera itu mungkin bagian utara ya Pak. Ya. Kalau selatan seperti Bengkulu, Lampung agak kurang. Oke. Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau itu banyak. Cukup mendominasi. Apalagi sekarang Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga apresiasinya luar biasa pemerintah di sana. Jadi kori-korianya juga semakin terpupuk gitu ya, potensinya. Kemudian untuk di Jawa mungkin yang sekarang masih itu yang untuk yang khususnya pesertanya asli dari putra daerah ada Jawa Barat. Terus kemarin malah sekarang yang lagi naik-naiknya Jawa Timur. Kemarin juara umum ya? Iya, di MTQ terakhir. Iya, Kalimantan ya? Selatan 2022 bulan Oktober. Kemudian timur ada NTB. Terus Kalimantan Selatan. Gitu. Yang sering mendominasi juara. Ini semoga menginspirasi sahabat Sono Budoyo yang ingin menjadi seorang kori ini bisa langsung cari informasi ke Mas Noval ya. Belajar lagi nantinya. Oke, terima kasih Mas Noval. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Kozin. Katanya dalam Islam suara perempuannya adalah aurat. Apakah itu benar? Lalu suaranya yang seperti apa? Oke, ini ketika mungkin koriahnya perempuan kayak gitu. Gimana nih? Ya itu salah satu pendapat itu nanti karena ini terkait dengan perkembangan Islam awal ya. Karena pada waktu itu memang peradaban di Mekah juga tidak memberi ruang partisipasi pada perempuan gitu. Tetapi kita lihat buktinya hari ini dalam penyelenggaraan MTQ perempuan-perempuan itu bahkan nanti ada putra-putri ya, kori dan koriah gitu. Kemudian dari cabang anak-anak sampai dewasa kan ada perempuan-perempuan. Spesifikasi itu saya kira tidak ada yang mendengar koriah baca Quran terus langsung birahi, enggak ada. Enggak. Karena apa? Karena tidak dialihkan
pandangannya ke situ. Iya, betul. Pandangannya adalah ketika si Qori'ah ini membaca Al-Quran, maka perhatiannya adalah kepada Al-Qurannya, bukan kepada si perempuan. Itu sampai ada yang meneliti tentang ini loh, tentang ini namanya Anne Rasmussen. Dia nulis disertasi judulnya Woman the Recited Al-Quran dan Islamic Music in Indonesia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Mizan, judulnya Merayakan Islam dengan Irama. Mungkin nanti yang bertanya bisa membaca buku itu. Bahkan dari Indonesia ada Qori'ah yang terkenal awal-awal perempuan, namanya Bu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa itu sampai internasional, ke Mesir, kemana-mana beliau ngisi haflah, ngisi tilawah. Nah, dan itu tidak, bagi orang Mesir nggak masalah kok gitu. Kalau memang itu aurat, bagi mereka nggak bermasalah. Wah, ini di Timur Tengah juga diterima gitu diterima. Dan karena memang ketika proses ditilawah di MTQ, niatnya itu memang adalah ya keindahan. Iya, betul. Dan juga fokus ke Al-Quran itu tadi. Jadi hal-hal yang menjadi bias itu tadi, yang menjadi penghalang tadi ya sudah nggak ada. Nggak dilihat itunya. Nggak dilihat, udah nggak fokus ke situ. Oke, ini semoga menjawab juga. Dan tadi kalau misalnya mau baca lagi di judul bukunya apa Pak? Ya, kalau yang bahasa Indonesia judulnya Merayakan Islam dengan Irama. Merayakan Islam dengan Irama. Ditulis oleh Anne K. Rasmussen. Anne K. Ini orang Amerika tapi meneliti musik Arab, bisa main gambus, dia bisa main gitar gambus. Pernah ke Indonesia, sering ke Indonesia, terutama nanti ke Sumatera. Itu sering main juga ke Indonesia ya? Iya, sering. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin ini akan saya pilih aja, bisa. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Wafik_MM. Ini menulis, kenapa orang Indonesia ini mengagungkan irama dari Timur Tengah tapi sulit menerima langgam Jawa? Ini berhubungan dengan yang tadi, tapi gimana nih Pak? Benar-benar. Ya, saya kira kalimat mengagungkan juga enggak ya. Jadi gini, karena Al-Quran itu berbahasa yang mirip bahasa Arab, sebenarnya ketika gini, kenapa disebut lisanan Arabian dalam Al-Quran itu? Karena bahasanya memang mirip Arab, tapi bukan Arab. Karena orang Arab sendiri ketika Al-Quran turun, mereka bingung juga. Ini bahasa apa toh ini? Gitu. Kan banyak riwayat begitu. Sehingga mereka menganggapnya, ini syair-syair nih. Gitu. Sehingga nanti orang-orang di luar dunia Arab menganggap irama Arab ini bagian penting dari Al-Quran. Gitu. Dan karena itu, karena Al-Qur'annya itu dimuliakan, maka iramanya juga mau nggak mau ikut termuliakan dengan adanya Al-Qur'an. Dan terkait dengan langgam Jawa, tilawah langgam Jawa ini memang sudah lama terkubur karena yang membaca simbah-simbah sepuh-sepuh di pelosok desa yang nggak pernah masuk YouTube, nggak pernah masuk YouTube, nggak pernah masuk TV. Nah begitu ada yang membacakan saya gitu, langsung heboh, kaget karena memang nggak tahu aja bahwa banyak yang begitu di lapangan di Jawa gitu, di selatan sini banyak. Gitu. Saya terakhir mendengarkan, bukan terakhir ya, pernah mendengarkan di ruang publik simbah sepuh yang mengimami sholat dengan irama Jawa itu di Masjid Agung Hasan Besari Ponorogo. Iya, saya bahkan menulis catatan sendiri tentang itu. Kaget saya ketika dia ngimami persis nggak Arab dan juga malah mirip Jawa dan malah Jawa. Gitu. Kalau azan Jawa mungkin sering kali sering. Nah. Tapi ini imam loh ya. Iya. Orang Jawa kalau azan kan ya tetap dengan gaya Arab itu, gaya Jawa. Nah, misalnya yang sering kita dengarkan di YouTube kan banyak itu ya. Nah, kemudian di Ponorogo itu saya dengar di ruang publik imam Masjid Besar Ponorogo itu ngimami maghrib pakai irama khas Jawa. Itu. Jadi barangkali saya sendiri sudah merekam beberapa surat dan saya upload di YouTube saya itu. Cuma sudah berapa lama ini berhenti ngerekamnya karena aktivitas yang lain banyak lagi ya gitu. Mungkin pelan-pelan nanti saya mulai lagi ngerekam lagi 30 juz, ini yang dapat baru 1 juz gitu. Untuk memperkenalkan ya, memperkenalkan dan kembali kalau orang Jawa bilang nguri-nguri ya. Nguri kebudayaan karena ini juga bagian dari budaya Islam di Nusantara. Yang orang nggak tahu tapi hari ini dianggap itu sesat. Sebagai hal yang asing padahal produk diri kita sendiri. Iya, padahal ini dari produk diri kita sendiri gitu. Kalau istilahnya orang-orang hari ini produk pribumi. Gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita mau menggusur yang Arab, enggak. Bagi saya kalau di Jogja
disebut Hamamayu Hayuning Bawono itu karena Jogja ini menerima semua kebudayaan datang ke sini. Barat datang, Cina datang, Arab datang, diterima di sini, dikasih KTP, ayo buat warga negara kasih KTP. Itulah Hamamayu Hayuning Bawononya kan di situ. Maka bagi kita kalau kita menolak yang Arab-Arab ini pasti nggak tahu visi misi Jogja ini. Dan yang Arab juga nggak boleh menolak Jawa, nggak boleh menolak Jawa. Sukul adab atau kalau dalam istilahnya orang Jawa wasaru, urip neng kene mangan golek urip neng kene kok orang tahu ngajeni kabudayaan kayak ini nggak boleh. Justru kalau dia tidak menerima Jawa, ya jangan tinggal di sini gitu. Tapi orang Jawa juga konsekuensi dari Hamamayu Hayuning Bawono juga gitu. Oh, wong Arab ya wis kene. Ayo hidup rukun beberayaan ageng di sini gitu kira-kira. Nah, ini kalau misalnya istilah modernnya globalisasi gitu. Kita nggak bisa mencegah itu Mas. Dan harus siap dan mungkin sentimen-sentimen negatif itu akan berkurang. Kita udah berkomunikasi ya, udah saling mengenal dan ternyata langgam-langgam Jawa, praktik-praktik tilawah dengan langgam Jawa itu ada dan dekat di sekitar kita gitu. Bahkan mungkin bisa jadi yang komentar-komentar tuh kurang jauh mainnya mungkin Pak. Iya boleh. Kurang ngopi kalau ngopi kali ya Pak. Jadi seni suara Islam ini tidak identik dengan Arab. Jadi seni suara yang lain selama dia mengagungkan Gusti Allah, mengagungkan Kanjeng Nabi, walaupun dia bentuknya irama Jawa, seni irama Jawa, maka itu seni Islam. Di mana kasusnya di Jawa gitu. Kalau di Melayu ya udah kasusnya di Melayu. Kalau di Lombok ya kasusnya di Lombok. Jadi kalau misalnya kita akan narik ketika orang ada yang bertanya bagaimana Islam melihat seni suara, itu jawabannya seperti tadi Pak ya? Iya. Dan gini Mas, Al-Quran itu dalam hadis Sahih Bukhari ya, nanti diceritakan Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat ya. Ini saya bacakan terjemahnya aja ya. Ya Rasulullah, bagaimana engkau menerima wahyu? Rasulullah menjawab, paling sering saya menerima wahyu itu dalam bentuk bunyian seperti bunyi. Jadi Al-Quran itu sejak dari awal dia musikal, sehingga ketika dia dibaca mau nggak mau dia bersentuhan dengan musik. Ketika dia turun di Arab berarti dia bersentuhan dengan tradisi musik Arab. Ketika Al-Quran masuk ke Indonesia, ke Jawa, maka dia dibaca dengan tradisi musik Jawa. Ketika dia masuk ke NTT, maka dia dibaca dengan tradisi musik NTT. Karena sejak awal diturunkan dalam hadis itu, Rasulullah mengatakan bunyi-bunyian yang paling sering. Bunyi-bunyian. Bahkan disebutkannya lonceng juga. Lonceng, ya. Mithla sol-solatil jaros itu kalimatnya. Jadi seperti sol-solatil jaros itu tentang bunyi lonceng. Sehingga kalau sekaten kan di sini dibunyikan dua gamelan, Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo. Dua-duanya untuk menunjukkan bagaimana proses wahyu itu turun. Seperti itu tentang. Dan kalau Nogowilogo sama Guntur Madu kan mukulnya nggak kayak gamelan biasa, mukulnya gini dari atas, gitu. Saya kalau sekaten langganan dengarkan itu di sini. Itu. Langganan beli nasi uduknya juga. Nasi uduknya juga. Iya, nasi gurih. Nasi gurih. Salah. Nasi gurih. Sama beli endok abang itu. Endok abang itu. Ya. Itu lokal konten sekali. Oh, jelas. Terima kasih Pak Yasir. Ya. Sini sebelum kita tutup, mungkin closing statement boleh ya Mas ya? Ya. Mungkin yang pertama dari Mas Noval dulu. Tentang seni suara Islam. Oh iya, seni suara Islam ya tadi mungkin dari saya seni itu dinamis gitu ya, jadi tidak bisa memaksakan dalam artian ini salah itu salah kayak gitu. Ketika itu tidak tidak merendahkan, tidak untuk mocking, tidak untuk mengejek gitu. Insya Allah selagi itu kita diniati untuk syiar, insya Allah bisa gitu. Dan ketika mau belajar, mau berusaha, mau mempelajari, insya Allah juga bisa dan melestarikan. Oke, siap. Terima kasih Mas Novel. Kalau dari Pak Yasir nih. Baik, saya mengulangi yang tadi, seni suara Islam itu adalah seni suara yang muncul dari konteks geografi kulturalnya masing-masing. Ketika turun di Arab, di Mekah, maka
disitulah muncul seni suara Islam. Ketika turun di Persia, maka situ muncul suara Islam. Ketika turun di Jawa, ketika Islamnya masuk ke Jawa, maka disitulah muncul seni suara Islam di Jawa gitu. Yang kedua, seni suara Islam itu menjadi Islami kalau yang pertama dipakai untuk mengagungkan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Yang kedua, untuk menegaskan penghambaan. Jadi kalau bahasanya orang Jawa, ngaulo, untuk menegaskan kekaulaan. Yang ketiga, untuk memberikan maslahat kepada kemanusiaan. Ya. Jadi kalau tanpa ini tidak Islami. Jadi kalau untuk hanya bersenang-senang, bergembira dan terutama nanti mau memperkaya diri, jadi tidak Islami. Jadi konteksnya adalah memang untuk mengagung-agungkan Gusti Allah dan juga Kanjeng Nabi dan menegaskan penghambaan. Jadi begitu kita baca Al-Quran, maka yang muncul dari niat sini adalah penghambaan. Sehingga para ulama, para wali-wali dulu ngajari orang-orang Jawa kalau berniat itu bukan aku niat, tapi niat ingsun. Oh iya, niat ingsun. Kenapa pakai ingsun? Karena penegasan kehambaannya itu ya pakai ingsun. Ada makna. Bukan aku, bukan sengaja aku puasa, bukan aku niat poso sedino tutuko sesuk, enggak gitu, tapi niat ingsun poso tutuko sedino sesuk, gitu kan. Karena apa? Itu menegaskan penghambaan. Ingsun itu penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Yasir dan juga Mas Naufal. Ini diskusi yang sangat luas sekali dan menarik dari kajian sejarah, geokultural, dan ini tadi juga hadir praktisi dan Korea langsung yang sudah melalang buana nasional juga. Ini semoga Mas Naufal bisa go internasional terdekat ini, dan juga Pak Yasir ditunggu karya-karya akademik dan diskusi berikutnya mengenai kajian-kajian keislaman ataupun mungkin yang lainnya juga. Dan mungkin juga untuk sahabat Sono Budoyo, nanti juga akan kami informasikan untuk 3 penanya terbaik akan kami hubungi melalui DM Instagram. Jadi dipastiin terus juga, dilihat terus nih DM Instagram, siapa tahu sahabat Sono Budoyo beruntung dan dihubungi sama admin dari sosial media Sono Budoyo. Dan mohon maaf juga ini belum bisa membaca semua pertanyaan karena pertanyaannya banyak sekali sebenarnya Pak. Tapi karena keterbatasan waktu kita udah 1,5 jam dari jam 10. Ini semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan demikian untuk kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini di Sono Budoyo Sharing Session bersama Bapak Yasir Arafat dan juga Mas Naufal, seni suara dalam Islam. Semoga bermanfaat, menambah inspirasi, insight, dan juga mungkin hal-hal yang bisa menambah giroh dan semangat lah untuk teman-teman sahabat Sono Budoyo, uri-uri kebudayaan atau mungkin juga melestarikan seni suara dalam Islam, dan juga menambah semangat nih untuk main ke Sono Budoyo karena pameran AMEK masih akan terlaksana sampai akhir tahun nanti. Jadi liburan akhir tahun bisa nih main ke Museum Sono Budoyo. Saya Hari Rifki pamit undur diri. Terima kasih Ustadz Yasir, Pak Yasir pamit. Mas Naufal juga pamit. Mohon maaf, sampai ketemu lagi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.